Dicoba deh nya, dilanjut. Wa najidu anna kalimata sajidin. Kita menemukan dalam ayat itu ada kata sajidin. Di ayat akhirnya kan bentuknya seperti itu ya. Wahia, kata sajidin itu adalah jam'u muzakkarin salimun, bentuk jama muzakkar salim. Wala yujma'u jam'ul muzakkaris salimu, dan jamak muzakkar salim itu tidak bisa dijama. Jadi dia itu tidak bisa menjadi jamak muzakkar salim illa iza kanal mufradu akilan, kecuali bentuk mufradnya itu merupakan bentuk mufrad yang berakal. Kata sajidina itu merupakan bentuk jamak dari mufradnya sajidun. Itu kan isim fa'il ya. Sajidun, sajidani, sajiduna. Nah, karena bentuknya itu nasab, maka pakai ya jadi sajidina. Nah, bentuk mufradnya sajidun itu kan artinya orang yang sujud. Berarti kan orang ya. Sedangkan orang itu kan identik dengan akal, punya akal gitu. Maka karena lafal sajidun itu identik dengan akal, bisa dibentuk jama muzakkar salim. Tapi ini pembahasan nahu ya, jadi silakan dicari sajalah kenapa jama muzakkar salim itu hanya untuk yang berakal saja. Jadi bisa digunakan hanya untuk yang berakal. Wal aqlu yatamayyazu bi qudratil ikhtiyari bainal badail. Dan akal itu bisa diidentifikasi dengan kemampuan memilih antara beberapa pilihan. Kita bisa memilih itu karena kita punya akal untuk memilih itu. Wal aqilul mu'minu huwa man yaj'alu ikhtiyaratihi fid dunya fi itori manhajiddin. Dan orang mukmin yang berakal itu adalah orang yang menjadikan segala pilihan yang ada di dunia ini dia curahkan untuk agamanya atau diarahkan ke jalan agama. Misalkan dia kerja itu kan dunia ya, tapi dia curahkan untuk agama karena di agama ada perintah untuk mencari rezeki. Misalkan dia meniatkan diri untuk mencari rezeki karena ada perintah dari Allah. Itu kan urusan dunia menjadi urusan agama akhirnya, atau urusan akhirat ya. Wa asmama fil khudu'i liddin huwa as-sujudu lillah. Dan ketundukan yang paling tinggi atau yang paling mulia dalam agama itu adalah ketika sujud kepada Allah. Jadi sujud itu merupakan bentuk ketundukan yang paling tinggi. Waman sajadu li Yusuf innama sajadu bi amrim minallah. Dan semua itu atau dari bintang, matahari dan bulan yang sujud kepada Nabi Yusuf, bisanya sujud itu karena ada perintah dari Allah. Fahum iznun, mereka itu semuanya patuh yaqiluna amrul haqqi subhanahu wa ta'ala, merealisasikan atau ya memahami sama saja perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misluhum fi zalik masaluma ja'a fi qaulil haqqi subhanahu. Perumpamaan matahari, bintang dan bulan itu seperti apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat idzas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat, dan langit itu patuh lirabbiha akan perintah Tuhannya, wa huqqat, dan memang selayaknya untuk patuh. Hazi sama'u ta'kilu amra rabbiha allazi banaha. Langit ini memahami perintah Tuhannya yang telah membuatnya menjadi tinggi. Langit itu kan ada di atas kita ya. Nah, kemudian nanti di hari kiamat Allah menyuruh langit itu untuk terbelah. Akhirnya langit mematuhi perintah Tuhannya untuk terbelah itu atas perintah Allah. Nah, langit itu mematuhi perintah Allah. Mematuhi itu karena langit mendengar perintah Allah. Mendengar itu menjadi salah satu media untuk mendapatkan informasi, yang informasi itu akan diproses oleh akal. Maka langit itu diibaratkan seperti makhluk yang berakal atau disamakan seperti makhluk yang berakal. Ini bisa jadi cara Syekh Asy'arawi untuk memahami kata sajidin tadi. Jadi sajidin itu kan bentuk jamak muzakkar salim. Bentuk jamak muzakkar salim hanya digunakan untuk yang berakal saja. Berarti bintang, matahari dan bulan merupakan makhluk yang disamakan dengan makhluk yang berakal karena mematuhi perintah Tuhannya untuk bersujud kepada Nabi Yusuf. Sudah barang tentu ini dalam mimpinya Nabi Yusuf ya. Wa qala annaha bila furujin. Dan Allah juga berfirman menjelaskan tentang langit bahwa langit itu tidak ada lubang atau retakan gitu ya. Coba kita lihat langit ya. Langit itu kan tidak ada retakan, tidak ada lubang gitu ya. Betul-betul menyatu, tidak ada celah sedikit pun. Coba lihat di catatan kakinya ya. Al-furuj jam'u farj. Furuj itu jama dari kata farjin. Wa huwa al-khalal baina syai'aini. Yang namanya farj itu adalah celah antara dua hal. Wal farju, yang namanya farj itu adalah asyakku, belahan. Makanya kan belah ya. Kita lanjutkan ya.
Jadi Allah itu berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa langit itu tidak ada retakan sedikit pun. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj. Apakah mereka itu tidak melihat, tidak berpikir maksudnya kepada langit yang ada di atas mereka? Bagaimana Allah membuat langit itu ada di atas mereka, kemudian Allah menghiasi langit itu, padahal wa malaha min furuj, tidak ada celah atau retakan sedikit pun. Wahya aidon tasmau amr rabbiha, dan langit itu juga berarti mendengar perintah Tuhannya. Misdaqon liqauli subhanahu, ini menjadi saksi atau bukti lah akan firman Allah, wa azinat lirabbiha wa huqqat. Jadi langit itu mematuhi perintah Tuhannya, dan langit itu ya selayaknya patuh akan perintah Allah. Maksudnya annaha imtalakat hasatas sam'i. Jadi langit itu memiliki indera pendengar, lianna azinat, karena sesungguhnya kata azinat itu minal uzun, dari kata uzun. Uzun kan telinga ya, telinga untuk mendengar. Wa ka'annaha bimujarradi sama'iha li amrillah. Dan seolah-olah dengan pendengarannya itu langit hanya mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Tanfa'ilu, bereaksi mematuhi perintah Allah, wa tansaku, dan kemudian membelah. Wa hakaza, dan begitulah najidu annakulla alam min awalimil kaun umamun misla ummatil bashar. Ya, kita menemukan atau kita menjadi tahu lah bahwa ternyata setiap alam dari alam yang ada di alam semesta ini itu punya umat juga seperti umatnya manusia. Jadi misalkan ada umat langit, umat bumi mungkin ya. Seperti itu. Kemungkinannya seperti itu ya maknanya. Wa yatafahamal insanu ma'a ghairihi minal bashar mimma yastriquna ma'ahu fil lughah. Dan manusia itu bisa memahami manusia yang lain itu karena satu bahasa. Kamu bisa paham apa yang saya ucapkan karena kamu satu bahasa dengan saya. Wa qad yatafahamu ma'al bashar amsalahu mimman la ya'rifu lugatahum bil isyarah. Tapi kadang juga kita bisa memahami orang lain yang tidak sebahasa itu dengan cukup memberi isyarat. Kamu misalkan ke alun-alun ketemu orang Amerika, terus kamu tunjuk ke sana. Orang Amerika itu kan pasti melihat arah yang ditunjuk olehmu kan. Jadi orang Amerika itu mengerti apa yang ingin kamu ungkapkan dengan bahasa isyarat. Kalau ternyata apa yang kamu tunjuk itu tidak ada, atau kamu nunjuknya asal-asalan gitu, jadi gak jelas gitu nunjuk apa, paling-paling orang Amerika itu berkata, "What are you doing? Are you don't have akal? Are you crazy? Are you stupid?" Paling gitu doang. Au min khilali mutarajjimin, atau melalui media penerjemah. Jadi kita bisa paham bahasa orang lain dengan penerjemah ini. Au min khilali ta'allumil lughati nafsiha, atau melalui media pembelajaran bahasa. Jadi kita bisa mengetahui bahasa orang lain itu dengan belajar bahasanya. Walakinnal insana la yafhamu lughatal jamad, tetapi manusia itu tidak bisa memahami bahasa benda padat. Jamad itu benda padat yang saya tahu, atau bahasa enaknya apa ya? Silakan dicarilah, yang saya tahu itu benda padat. Au lughatan nabat, atau kita tidak bisa memahami bahasanya tumbuhan. Au lughatal hayawan, atau bahasanya hewan, kita tidak paham. Illa iza an'amallahu ala abdin, kecuali kalau Allah memberi kemampuan kepada seorang hamba di ayyafhama anil jamad, dengan bisa memahami bahasa benda padat. Au ayyafhamal jamadu anhu, atau yang benda padat itu yang bisa memahami bahasa dia. Wal mislu, contohnya, contoh anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, yaitu huwa tasbihul jibal ma'a Daud, tasbihnya gunung bersama Nabi Daud. Gunung itu kan benda padat ya. Wa yusakkilu tasbihuhu ma'a tasbihiha, dan bacaan tasbihnya Nabi Daud itu sama dengan bacaan tasbihnya gunung. Yukotan, berpadu minal insijami, dari keselarasan. Jadi ada harmoni antara paduan suara tasbihnya Nabi Daud dengan tasbihnya gunung. Nah, bacaan tasbihnya gunung itu mukawwanun min insin musabbih. Jadi diselaraskan dengan bacaan manusia yang sedang bertasbih, yaitu Nabi Daud. Jadi gunung yang menyelaraskan bacaan tasbihnya dengan bacaan tasbih yang dibaca oleh Nabi Daud. Jadi gunung mengikuti bacaan Nabi Daud gitu. Barangkali begitu ya maknanya. Huwa alal kainat. Nabi Daud itu adalah makhluk atau eksistensi paling tinggi atau superior ya, bisa jadi seperti itu. Wal murad diduli tasbih, dan yang mengiringi akan tasbihnya Nabi Daud hiyal jibal, yaitu gunung, wahia minal jamad, gunung itu termasuk benda padat, adnal kainat, eksistensi yang rendah atau makhluk inferior. Kalau membandingkan antara Nabi Daud dengan gunung, sudah pasti derajatnya Nabi Daud lebih unggul daripada gunung, karena Nabi Daud adalah salah satu makhluk pilihan Allah. Makanya Nabi Daud menjadi makhluk yang paling tinggi dibanding dengan gunung. Wa nahnu na'lamu anna kullal kainat tusabbih.
Kita tahu, kita yakin bahwa semua yang ada ini, semua makhluk pasti bertasbih. Lakinnana la nafqahu tasbihaha. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana cara bertasbihnya. Mereka itu, walakinnal haqqo subhanahu yakhtaru min ibadihi may yu'allimuhu mantiqal kainatil ukhra. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya seseorang yang diberi pengetahuan tentang bahasa makhluk yang lain. Misluma qala subhanahu an Sulaiman. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Allah tentang Nabi Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Dan Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud, mewarisi ilmu dan kerajaannya Nabi Daud, karena Nabi Sulaiman itu kan anaknya Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajarkan tentang bahasa burung. Itu kami itu adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wahakaza, demikianlah alimna anna litair mantikon. Kita jadi tahu bahwa burung itu ternyata punya bahasa ya. Wa allamal haqqu subhanahu Sulaimana lugatan namli. Dan Allah mengajarkan juga kepada Nabi Sulaiman tentang bahasa semut. Ini seperti di Indonesia ya, kan ada ya itu seorang abuya mama yang bisa berbahasa hewan gitu. Yang mau screenshot fotonya buat ngalap berkah, dipersilahkan ya. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sehingga ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan sampai ke lembah semut, lembah yang ada semutnya, qalat namlatu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Ada seekor semut yang berkata kepada teman-temannya ya, sesama sepersemutan, wahai sesama semut, masuklah kalian semua ke dalam sarang-sarang kalian. Jangan sampai kalian itu terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun. Padahal mereka itu tidak menyadari telah menginjak kita. Jadi jangan sampai kita terinjak-injak. Ayo cepat masuk ke rumah, ke sarang-sarang kita. Nah, di situ Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut itu. Akhirnya fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa, bahkan hampir mengeluarkan suara. Min qauliha, karena ucapan semut itu. Akhirnya Nabi Sulaiman bersyukur karena telah diberi anugerah seperti itu, bisa mendengar ucapannya semut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nabi Sulaiman berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardohu. Dan berilah aku kekuatan untuk selalu mengerjakan amal soleh yang amal itu Engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu di dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Izan, oleh karena itu, fakul ummatim minal kainat lugotun. Maka setiap umat dari semua makhluk ini pasti punya bahasanya sendiri. Wahia tafhamu an kholiqiha. Dia akan memahami bahasa sesamanya. Kalau manusia ya memahami bahasa manusia, jin memahami bahasa jin, burung memahami bahasa burung, dan lain-lain. Sesuai dengan porsi ciptaannya. Auman aradalahullahu subhanahu wa ta'ala ayyafham anha. Atau ada makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa memahami bahasa entitas yang lainnya. Seperti Nabi Sulaiman yang bisa memahami bahasa burung dan bahasa semut. Bisa mengerti itu karena memang sudah dikehendaki oleh Allah. Wa bihaza na'lamu anna syamsa wal qamar wan nujum hina sajadat bi amri rabbiha li Yusuf fi ru'yahu innama fahimat an amri rabbiha. Dengan begini kita menjadi tahu bahwa matahari, bulan, bintang, ketika semuanya itu sujud atas perintah Tuhannya kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya Nabi Yusuf, mereka bisa memahami dan bahkan melaksanakan perintah Allah itu ya karena sudah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi.